viralnya video saya ini yang nggak benar gitu ya, saya mau nggak mau harus bertindak lanjuti gitu kepada ini, ke pihak wajib gitu. Dan udah diterima juga laporannya juga pada ya sama Polda Banten. Apa yang dikatakan saudara NR itu tidak benar, penuh dengan rekayasa ya. Ya singkat cerita, saya juga punya hubungan sama saudara NR ini. Saya kan pernah chatan ya sama ibunya gitu, bercandaan lah biasa. Nah, chatannya itu saya ketahuan gitu tuh sama saudara NR, candaannya. Mereka kan udah tahu nih, bapaknya juga udah tahu gitu tuh. Kalau saya tuh punya hubungan lah, cuman ya bukan hubungan sih ya, cuman ngerasa nyaman saya sama ibunya. Meminta nikah gitu tuh, meminta nikah kepada saya gitu tuh. Iya, enggak, omongannya kayak gini. Kalau kamu nggak nikahin saya, katanya, nanti saya bakal sebarin chatan kamu ini sama ibu saya. Nah, saya kan panik tuh. Saya juga nggak mau, ibu saya lagi sakit, udah tua, nggak mau shock gitu kan. Nah, makanya ya udah saya turutin nikah. Yang dituduhkan oleh saudara NR dengan klien kami R itu tidak ada yang namanya perzinahan. Saya ulangi, tidak ada perzinahan karena waktu penggerebekan itu posisi klien kami lagi ada di kamar mandi, lagi buang air kecil Pak, katanya Pak, benar? Nah, dia lagi di kamar mandi, sedangkan mertuanya nih ya, ada di kamar. Waktu dia keluar itu, waktu di kamar mandi dia pakai baju nggak Pak? Apa? Waktu mertuanya, waktu bapak ke kamar mandi, pakai? Iya. Nah, pas saya tinggal masih pakai gitu tuh. Nah, balik lagi, udah pas digedor, udah telanjang, saya juga kaget. Nah, kok gini? Kan saya juga panik gitu, mau ngapain gitu kan. Ya udah kata saya gitu tuh. Bapak panik gitu intinya saya tuh. Karena dia posisi panik Bang, mungkin orang panik gimana sih Bang? Lebih baik mengalah karena dia posisinya kan di situ memang ya mungkin orang menjustis seperti itulah. Ya. Adanya hubungan, tapi itu faktanya tidak. Ya, mungkin nih ya. Karena waktu itu saudara R ini ada kenyamanan dengan ibunya, lebih diperhatikan. Setiap kerja dibuatkanlah makanan, baju dicuciin. Mungkin dia lebih nyaman dengan ibunya dibandingkan dengan NR selaku istrinya. Shock gitu. Makanya saya bersikap dewasa aja lah gitu tuh. Ya udah sih, ayo kata saya kumpulin ini di Pak RT kan. Terusnya ya udah saya jelasin. Saya juga pas di situ nggak ada pengakuan. Emang saya nggak ngelakuin gitu Pak. Dari pihak Ibu NR juga emang nggak ada pengakuan karena kita nggak ada, maaf ya, perjanjian. Kontraknya itu sebenarnya mau ngapain Pak? Mau cerita tentang NR ini. Nah, sih gitu. Kenapa sih NR ini kok seperti ini gitu loh? Mungkin seperti itu. Mau curhat doang sih sebenarnya, nggak ada niat apapun. Gitu. Nah, seperti itu Bang. Jadi karena mungkin curhatan itu mungkin gini Pak. Kenapa NR ini kok nggak mau pengen punya anak seperti itu? Kok mintanya apa sih Pak yang dibilang itu Pak? Rumah. Mobil juga. Ya. Pokoknya harus. Kan di podcastnya juga ada kan, dia pengen beli. Kenapa sih dalam viralnya video itu selalu menjustis klien kami itu berzina, berselingkuh, satu ya. Kedua, dia kalau memang dia mengatakan sayang, cinta, tulus dengan ini, kenapa harus menyebutkan nominal uang? Begitu, ada apa? Begitu. Dia menyebutkan nominal seperti yang tadi kita bicarakan, satu ya. Sampai dia meminta gugatan ini nafkah 100 juta, minta uang 500 juta, kan aneh. Iya. Pokoknya dalam hidup saya ini baru kali ini saya merasakan rasa sakitnya gitu tuh. Kecewa banget, terutama ibu saya udah tua gitu tuh. Saya kasihan, harapan satu saya tuh emas saya, karena bapak saya udah nggak ada gitu. Emas saya udah tua, ngelihat berita kayak gini yang nggak bener gitu. Saya juga sakit hati gitu tuh. Makanya saya harus bertindak lanjuti ke pihak berwajib. Karena laporan kita juga udah diterima dan di situ banyak bukti yang valid gitu. Ya. Ibu sendiri gitu. Ya, ibu sih sampai sekarang sedih gitu. Enggak percaya kok bisa saudara NR seperti ini. Padahal kan udah dikasih uang gitu, dikasih harta semuanya, udah ikhlas tadinya, udah adem ayem gitu tuh. Kok kayak gitu, sampai kaget. Makanya saya sering meluk ibu saya, udah Mas sabar ya.
Insya Allah, Allah nggak bakal tidur. Allah pasti melihat mana yang benar, mana yang salah. Udah mah sabar aja, banyak doa aja buat anak emak. Ya, kayak gitu. Di luar ke Udah, atas. sabar. Maka klien kami ini, Pak Roji ini, Pak R ini ya, sangat terpaksa. Pokoknya permintaan dia sudah dipenuhi lah. Karena sudah berlebihan lah, mungkin seperti itu ya. Akhirnya klien kami melaporkanlah di Polda Banten untuk undang-undang IT-nya. Rencana kami nanti, karena kekisruhan itu adanya di sini, katanya ada apa ya, digelandang, diarak, merasa klien kami merasa tidak nyaman ya, tidak sesuai dengan apa yang dia ajukan gugatannya. Rencana kami insya Allah besok melakukan somasi terhadap ini nih kuasa hukumnya. Rencana besok saya akan ajukan nanti besok, karena itu nggak benar, ada beberapa yang tidak benar nih, kita klarifikasi lah.